Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dewi selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan hasil audit sistem informasi absensi pegawai berbasis web pada organisasi PT Askom Manajemen Pratama Jakarta periode audit Januari 2026 sampai Maret 2026. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan hasil audit yang telah dilakukan terhadap sistem e-absensi, mulai dari tujuan audit, ruang lingkup, metode yang digunakan, temuan audit, hingga rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan agar sistem menjadi lebih efektif dan aman. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya proses audit sistem informasi dalam meningkatkan kualitas dan keamanan sistem yang digunakan oleh organisasi. Next. Berikut adalah nama-nama kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Arik Muhammad Hakim, lalu yang kedua ada Riyadi Suryawan, lalu dengan saya Hilda Irni, lalu ada Alvita Syahrani dan Dewi Asari. Berikut saya akan menjelaskan latar belakangnya. PT Askom Manajemen Pratama menggunakan sistem informasi e-absensi berbasis web untuk mendukung proses pencatatan kehadiran pegawai secara otomatis menggunakan fitur geofencing. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti adanya potensi manipulasi lokasi menggunakan fake GPS serta downtime server pada jam sibuk yang dapat mempengaruhi keakuratan data absensi. Oleh karena itu, dilakukan audit sistem informasi menggunakan framework COVID 2019 untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI, mengidentifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keamanan serta efektivitas sistem. Lalu eh, yang lalu setelahnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Dewi. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI pada sistem e-absensi menggunakan framework COVID 2019. Selanjutnya menganalisis kesenjangan atau GAP antara kondisi saat ini dengan target kapabilitas level 3. Dan terakhir ada mengidentifikasi resiko pada sistem seperti downtime server dan fake GPS. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama itu ada objek audit. Yang pertama, sistem e-absensi pegawai PT Askom Manajemen Pratama. Kedua, platform yaitu web-based application. Yang ketiga, pengguna yaitu HRD dan seluruh pegawai. Dan yang, yang keempat, periode audit yaitu dari Januari hingga Maret 2026. Terus komponen yang diaudit itu ada aplikasi web atau front end dan back end. Terus yang kedua itu ada API lokasi dan geofencing. Yang ketiga infrastruktur server dan yang keempat itu database kehadiran. Selanjutnya, selanjutnya itu ada proses COVID yang dinilai. Yang pertama dengan kode proses DSS01 dengan nama proses Manage Operation dengan domain Deliver Service and Support atau DSS dengan alasan pemilihan mengukur keandalan operasional sistem dan monitoring server untuk menjaga layanan e-absensi. Yang kedua dengan kode proses DSS02 dengan nama proses Manage Service Request and Incident dengan domain Deliver Service and Support atau DSS dengan alasan pemilihan mengevaluasi penanganan layanan dan insiden agar respon terhadap gangguan sistem lebih cepat. Dan yang terakhir dengan kode proses APO 13 dengan nama proses Manage Security dengan domain Alley Plan and Organize atau APO dengan alasan pemilihan menilai keamanan sistem untuk mencegah risiko manipulasi lokasi atau fake GPS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Alvita.
Selanjutnya adalah metodologi audit. Yang pertama ada pendekatan audit, di mana kami menggunakan framework COVID 2019 yang bertujuan untuk mengukur capability level, mengevaluasi pengelolaan sistem, serta mengidentifikasi risiko. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Kami menggunakan metode diantaranya observasi, yang kedua wawancara, lalu kuesioner. Selanjutnya ada model penilaian. Capability level ini ada 5 level, diantaranya ada level 0, yaitu incomplete process, lalu level 1, perform process, lalu yang kedua ada manage process, level 3 ada establish process, lalu level 4, predictable process, dan level 5, optimizing process. Lalu ada skema rating, di sini kami menggunakan metode CPM. Di antaranya ada 4 kategori, di mana F ada memiliki bobot 85-100%, yang artinya fully achieved. Lalu ada L, memiliki bobot 50-84%, yang artinya largely achieved. Lalu ada P, 15-49%, yaitu partially achieved. Lalu ada N, 0-14%, di mana artinya not achieved. Next. Berikutnya adalah hasil penilaian capability yang kami simpulkan, di mana domain DSS 01 dengan nama proses Manage Operation memiliki capability level sebesar 3,72 dengan keterangan operational sistem berjalan dengan baik. Selanjutnya ada DSS 02 dengan nama proses Manage Service Request and Incident dengan capability level sebesar 3,59, yang artinya penanganan layanan dan insiden telah terstruktur. Terakhir ada APO 13 dengan nama proses Manage Security dengan capability level sebesar 3,44 dengan keterangan keamanan sistem telah diterapkan dengan baik. Next. Berikutnya ada hasil perhitungan maturity level, di mana perhitungannya 3,72 ini berdasarkan besar dari DSS 01 ditambah dengan 3,59 dari DSS 02, lalu nilai 3,44 dari APO 13. Ini kita jumlahkan lalu dibagi 3, hasilnya 3,58. Jadi hasil maturity levelnya sebesar 3,58. Di mana tata kelola sistem informasi absensi ini telah berjalan dengan baik dan konsisten, namun masih perlu peningkatan untuk mencapai level 4. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Pak Riyadi. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, temuan audit dan analisis risiko. Untuk temuan audit ini ada 4 poin ya yang kita temukan. Yang pertama itu monitoring server belum optimal. Nah, itu berpotensi menyebabkan downtime pada saat jam-jam sibuk ya, pada saat jam awal masuk atau di akhir tuh biasanya terjadi downtime karena banyak yang mengakses. Kemudian yang kedua itu penanganan insiden belum terdokumentasi dengan baik. Nah, ini memperlambat proses penyelesaian gangguan. Kemudian yang ketiga itu masih terdapat celah menggunakan aplikasi fake GPS, mengurangi keakuratan data absensi dan kedisiplinan pegawai. Kemudian yang keempat itu audit log belum lengkap, menyulitkan pelacakan, menyulitkan kita untuk melacak jika terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data. Next. Nah, ini analisis gap-nya yang saat ini versus targetnya. Di sini ada domain prosesnya yaitu DSS 01. Saat ini kemampuannya itu 372 poinnya, kemudian sudah melampaui target yaitu 30.
dengan nilai gapnya 72. Statusnya sini sudah terlampaui. Kemudian yang DSS 02 yang saat ini kemampuannya itu 359 sudah melampaui target juga dengan target capability-nya itu 300, nilai gap-nya 59. Yang terakhir APO 13 itu saat ini poinnya itu 344, targetnya 300, nilai gap-nya 44, dan ini juga sudah melampaui target. Next akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait yang telah kami jelaskan untuk domain DSS 01. Rekomendasinya dalam monitoring operasional, yaitu tindak lanjutnya implementasi monitoring server secara real time, bisa melalui Grafana atau Netdata. Selanjutnya untuk domain DSS 02 atau manajemen layanan, tindak lanjutnya itu kita menyusun SOP, insiden manajemen, dan sistem ticketing. Selanjutnya untuk domain Aven O13, rekomendasinya adalah validasi sistem menerapkan anti-root dan mock location detection untuk mencegah VPPS digunakan. Dan AP013 juga ada keamanan data itu untuk mengaktifkan audit log terpusat untuk mencatat seluruh aktivitas sistem. Berikut adalah roadmap peningkatan. Pada bulan pertama, tahap 1 itu monitoring sistem. Domain yang digunakan ada DSS01 dengan prioritas tinggi, di mana implementasi modul monitoring server secara real-time untuk menjaga stabilitas utama sistem. Pada bulan kedua, tahap 2, anti-pack DPS, domain APO13, prioritasnya juga tinggi. Ini pembaruan fitur keamanan dan modul anti-spoofing lokasi untuk validitas data presensi. Pada bulan ketiga, tahap ketiga, roadmapnya itu SOP insiden dengan domain DSS02 dengan prioritas sedang. Kita melakukan penyusunan dan dokumentasi SOP insiden manajemen resmi untuk standarisasi IT. Yang terakhir, tahap 4, audit log domain AP013, prioritasnya sedang, dimana penerapan fungsi perekaman audit terpusat demi aspek transparansi perubahan data. Kesimpulannya, maturity level sebesar 3,58, sama yang di atas target level 3. Lalu ada seluruh domain DSS01, DSS02, dan APO13 sudah mencapai target. Dan yang terakhir, kesimpulannya adalah sistem telah berjalan dengan baik, namun masih perlu peningkatan untuk menuju ke level 4. Saran dari kami adalah tingkatkan monitoring server dan keamanan anti-fake DPS guna mencegah lokasi palsu untuk absen. Kemudian menyusun SOP insiden manajemen dan audit log terpusat untuk mengetahui log apa saja yang terjadi. Yang terakhir, lakukan audit dan evaluasi sistem secara berkala agar sistem terus berkembang dan berjalan dengan lancar. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.